Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sosialisasikan praktek kerja lapangan atau istilahnya disingkat PKL untuk program studi Teknik Informatika Universitas Filsafat Fakultas Teknik 2021. Pada kesempatan ini nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedur, alur, dan mekanisme yang harus ditempuh dan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan ini, agar teman-teman mahasiswa terutamanya semester 6 tidak kebingungan ketika melaksanakan praktek kerja lapangan di dunia industri ataupun di tempat-tempat PKL yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Bagi mahasiswa tolong disimak dengan seksama yang mengikuti di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Silakan disimak dan diinformasikan kepada teman-teman untuk pelaksanaan PKL ini agar semuanya tidak ketinggalan informasi dan bagaimana mahasiswa itu nanti melaksanakan PKL itu sesuai dengan target dan harapan yang diinginkan Prodi Teknik Informatika Universitas Filsafat Lamongan. Jadi konsep sederhananya kalau PKL itu jadi mentransformasikan keilmuan sampean selama sampean kuliah dan juga menggali atau menimba pengalaman di dunia industri. Jadi sampean itu ibaratnya ngono pemanasan untuk sampean ketika kuliah. Selesai kuliah itu yang sampean hadapi itu dunia kerja yang sesuai dengan disiplin ilmu sampean. Ini panduannya masih belum sempurna, ini masih saya rangkai, masih saya perbaiki terus. Jadi nanti kalau ada kurang baiknya nanti tolong dikoreksi biar demi kemajuan kita bersama. Kalau ada komplain utawa ono sing suarane gak kringi mikir diakakno terus diomongno. Engko lang aku jelo wadur ngomong delala ora ono sing kring ya gitu. Yang pertama kita masuk ke halamannya, terus kita masuk ke buku panduan pelaksanaan dan penulisan pelaporan. Jadi secara garis besar PKL itu sampean nanti itu diterjunkan ke hidu dunia usaha atau dunia praktek. Jadi sampean nanti itu jangan khawatir. Dalam artian jangan khawatir, itu ada beberapa opsi. Opsi yang pertama itu sampean untuk praktek kerja lapangannya itu dibebaskan untuk memilih tempat yang sesuai dengan yang sampean inginkan. Dalam artian dalam hal ini sampean bisa mencari sendiri, karena gini, informatika itu rumpun kerjanya itu di banyak hal. Sopo iku sing diakakno. Rumpun kerjanya di banyak hal. Semisal sampean kan mayoritas orang-orang kerja semua. Ono sing kerja nang toko, ono sing kerja nang sekolahan, ono sing kerja nang industri dan lain sebagainya. Itu sebenarnya boleh dibuat untuk tempat magangnya, tempat PKL-nya. Jadi sampean ndak usah bingung-bingung terkait oh iya aku nang sekolahan ya, aku PKL nang sekolahan gue nggak masalah. Tapi jangan diartikan di sekolahan itu terus pulang atau ngajar, enggak, tapi di sekolahan itu mencangkut terkait sistem yang ada di sekolahan. Contohnya sistem informasinya, terus aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sentuhan teknologi informasi
sampean bisa masuk di situ. Jadi yang pertama tujuannya ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah di bidang teknik informatika yang ada dalam kehidupan dunia kerja. Ya kan? Dengan bekal ilmu yang diperoleh selama kuliah, selain itu mahasiswa dapat mengalami suasana link atau match di dunia pendidikan dan juga di lingkungan kerja. Jadi sampean nanti bisa mengakselerasikan, mengelaborasi antara pendidikan di kampus sama pendidikan di dunia kerja itu seperti apa. Karena kalau nanti sampean tidak diterjunkan langsung ke dunia industri, sampean akan kebingungan. Terus dasar hukumnya itu pertama silabus, yang kedua SKS 4 ini sebagai syarat untuk melaksanakan sampean tugas akhir ataupun skripsi, karena di semester 6 sampean PKL KKN, setelah itu semester 7 sampean akan ketemu yang namanya proposal skripsi. Setelah proposal skripsi yaitu ketemu di skripsinya. Itu kalau PKL ini ibaratnya pemanasannya. Terus ruang lingkup kerjanya PKL itu security system, hardware, equipment atau peralatan-peralatan yang hubungannya dengan TI, database administrator, network administration, terus pemrograman atau tempat-tempat lain yang sekiranya itu berbau-bau dengan teknologi informasi. Contoh sampean bisa ke software house, sampean juga bisa ke instansi, contoh ke dinas-dinas terkait. Contoh di Lamongan ada Dinas Kominfo, bisa ke Dinas Kominfo, ataupun ke tempat-tempat yang sekiranya itu sampean punya relasi ataupun sampean pengen gali pengalaman untuk mendalami sebuah ilmu sing sampean kepingin. Aku contohnya ngene, aku pengen ngerti seluk-beluk terkait ini hosting, aku pengen magang nang ini keyword atau web hostinger yang ada di Surabaya, itu bisa. Nanti mekanismenya, alurnya nanti akan saya jelaskan. Syarat pengambilannya itu minimal IPK-nya 2, saya kira semuanya IPK-nya di atas 3. Soalnya roto-roto beasiswa kabeh. Terus yang tidak kalah penting itu metodologi penelitian itu tidak boleh D atau E. Jadi kalau ada nilai-nilai yang masih kurang itu nanti harus perbaikan dulu biar bisa mengikuti PKL. Terus prosedur pelaksanaan PKL-nya, jadi prosedurnya kayak gini. Mahasiswa mendaftarkan PKL-nya, mengajukan surat dari prodi ke objek atau ke tempat yang akan dituju oleh PKL. Jadi nanti itu bisa hubungan dengan saya langsung atau lewat Mbak Ami juga diperbolehkan. Setelah itu praktek kerja lapangan dilaksanakan minimal dalam 45 hari kerja berturut-turut dan maksimal 3 bulan. 3 bulan ini meliputi nanti itu sampean kan juga bimbingan termasuk sosialisasi kayak gini. Ini kan UTS setelah itu ke UAS kan 3 bulan. Jadi 3 bulan ini kita manfaatkan untuk mempersiapkan PKL. Jadi selama 45 hari terhitung kurang lebih 1 bulan lebih lah sampai nanti di tempat PKL-nya. Setelah mahasiswa melaksanakan PKL, selanjutnya pengesahan laporan harus disetujui oleh pembimbing lapangan. DPL-nya nanti akan dibagi DPL-nya per operani mahasiswa, itu akan ada pembimbing lapangannya. Setelah itu dosen pembimbing
laporan melakukan penilaian dengan memperhatikan penilaian dari perusahaan. Jadi nanti ada form untuk penilaian dari perusahaan atau tempat PKL yang sampean tempati. Pelaksanaan keseluruhan PKL maksimal itu 1 semester. Jika lewat dari waktu tersebut, maka mahasiswa diwajibkan untuk menginput kembali mata kuliah PKL. Jadi intinya mengulang. Terus terkait penilaiannya itu dilakukan oleh pembimbing lapangan 40% terdiri dari unsur inovasi, kerjasama, dan kedisiplinan. Penilaian laporan PKL oleh dosen pembimbing laporan itu 60, terdiri dari unsur materi, penguasaan, bahasa, dan tata penulisan. Itu mestinya sudah diberikan waktu metodologi penelitian dasar. Di mata kuliah itu mestinya sudah ada materinya. Yang ketiga, semua hal yang berkaitan dengan penilaian praktek kerja lapangan dan laporan praktek kerja. Jadi 2 itu yang akan dinilai. Nah, ini formulir-formulirnya. Yang pertama, formulir pendaftaran, surat pengantar, lembar penilaian praktek. Setelah itu lembar penilaian laporan. Terus rekap nilainya, surat pernyataan. Setelah itu hasilnya itu nanti outputnya itu berupa aplikasi dan juga laporan. Jadi aplikasi itu nanti akan didedikasikan untuk tempat magang sampean utawa waktu sampean magang itu sampean menginovasikan utawa gawe opo nang kono. Contoh nak sekolahan sampean buat e-learning utawa di perusahaan software house sampean disuruh buat sistem informasi apalah, itu nanti dibuat pelaporan dan juga source code-nya disertakan dalam bentuk CD. Nah, struktur buku laporan itu modelnya nanti seperti ini: halaman judul, halaman pengasahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel, pendahuluan, dasar teori, tinjauan umum objek penelitian, analisa dan perancangan, terus implementasi, dan terakhir penutup, terus lampiran-lampiran. Nah, nanti untuk petunjuk penulisannya nanti saya bagikan biar nanti sama baca pelaporannya nanti pakainya fontnya apa, terus kertasnya pakai apa, di sini sudah ada, termasuk nanti ukuran fontnya 12 spasi dicetak dengan tinta hitam dan lain sebagainya, ketebalan kulit atau cover minimal 50 halaman, tidak termasuk lampiran-lampiran. Ini syarat untuk membuat laporannya. Terus contohnya penulisan laporannya dari sini, penomoran ini sono contohnya kabeh, daftar pustakae. Setelah itu contoh halaman judulnya, contoh ini laporan kerja lapangan, sistem monitor transformer rate frekuensi di lingkungan server ya. Terus ini logo. Setelah itu disusun sopo, prodine opo, halaman pengesahan modelnya nanti seperti ini, nanti akan saya bagikan ke teman-teman semua. Nah, terus daftar isinya, daftar gambar, ini contoh pelaporannya. Ya, ini untuk formulir pendaftaran praktek kerjanya, nama, nomor, terus IPK-nya berapa, SKS yang ditempuh berapa, tempatnya magang di mana, terus jaluk surat permohonan ini, terus nanti sampean nilai koordinator PKL sopo, terus sampean sing daftar, fotokopi ini surat pernyataan, fotokopi transkrip, masukkan dalam stop map warna merah utawa stop map warna, kalau disepakati warna merah muda, ini kemarin saya mawurai. Nah, terus ini permohonan izin praktek,
Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini. Setelah itu lembar penilaian prakteknya ini dari bidunya nanti akan oleh nilai. Setelah itu ini sama, rekap penilaiannya ini juga sama. Setelah itu surat pernyataan sampean benar-benar mengikuti praktek. Nah, ini contoh daftar pustakanya, referensi, lembar konsultasi. Nanti sampean itu akan buat ini pada tanggal berapa konsultasi pertama, apa sih dibahas, terus paragraf pembimbingnya dan lain sebagainya. Konsultasi ke dosen pembimbing ini sama formnya. Berita acara ketika sampean nanti wis mari praktek, terus sampean buat berita acara untuk mendemokan aplikasi ini sampean ke dosen pembimbingnya. Surat pernyataan, penyerahan laporan ini. Nah, sekarang kita masuk ke manual prosedurnya biar nanti sampean tidak bingung. Nah, manual prosedurnya seperti ini. Jadi sampean mahasiswa nyampe blanko untuk melengkapi surat-surat. Jadi blanko pendaftaran ke TU untuk ngambil pendaftaran, mendapatkan peserta lah ini. Setelah itu sampean gelek pembimbingnya membawa blanko pendaftar yang selanjutnya, membawa blanko pendaftaran yang sudah ditandatangani kajur mendapatkan surat pengantar praktek kerja SPKP. Terus mari ngono tiga wenang perusahaane lek diterima, sampean tinggal pelaporan ke ini, melaporkan membawa surat yang diterima dari instansi yang ditunjuk mendapatkan surat pengantar ke dosen pembimbing. Setelah itu membawa surat pengantar ke dosen pembimbing dan mendapat konsultasi ke dosen pembimbing. Terus melaksanakan kerja praktek yang laporannya di tempat prakteknya. Ketika sudah selesai, setelah itu konsultasi dengan pembimbing untuk menyusun laporannya. Kalau sudah selesai disetujui, berarti melakukan presentasi di depan pembimbing. Itu dinyatakan lulus atau enggak. Kalau enggak berarti harus ngulang lagi membuat laporannya. Setelah itu sampean selesai melakukan PKL. Jadi kurang lebihnya modelnya seperti itu. Kurang lebihnya kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Monggo silakan mic-nya dinyalakan. Monggo dinyalakan mic-nya, barangkali ada yang tanya dan nggak bingung. Halo, Pak, itu dosen pembimbingnya itu sudah disediakan apa gimana Pak besok? Besok itu sebenarnya kita sediakan, tapi kita kan fleksibel. Maksudnya kan gini, kayak skripsi kemarin itu kan tetap nanti itu opsi keduanya itu kita sediakan, tapi untuk pertama kali karena biasanya kan arek-arek sing rajin itu kadang-kadang kendala karo dosen, sampean marme karo Pak Afin, sama nilai Pak Afin enggak masalah. Gitu loh, zaman terus Pak aku enak karo Pak Afin, nilai Pak Afin ya Pak untuk jadi pembimbing enggak masalah. Jadi kita fleksibel.
Terus yang kedua, sampean nanti itu kan opsi keduanya ketika sampean wis mentok nggak oleh tempat, itu kan kita carikan. Gitu loh. Jadi sampean nggak usah khawatir kalau nanti sampean itu di-plotting ke tempat yang sudah disiapkan oleh fakultas atau oleh prodi, sampai nanti akan timbul gak nyaman. Pak aku jangan kepengen nduk nggon kono tapi kok digalan kene. Lah untuk mengantisipasi itu kan sampean iso milih dewe. Sampean kerja di sekolahan semisal lah ngembangno opo, punya inovasi opo ae di GWKL kono kan bisa. Nah, jadi nanti untuk dosen pembimbing lapangan nanti pertama milih, terus nanti kalau sudah injury time maksudnya wis ora ono sing gelem milih utawa pasrah, nanti akan kita plottingkan. Mahasiswa iki pembimbingnya Pak Vin, mahasiswa iki pembimbingnya siapa. Seperti itu. Yang lainnya? Mau tanya Pak, itu kalau misalkan itu ya kayak magang di sekolahan atau di tempat-tempat yang lain, dan misalkan kan kalau bikin software atau web atau apa gitu, kalau misalkan kita pakai open source gitu gimana? Atau memang harus benar-benar bikin sendiri dari awal gitu? Iya, harus. Kalau pendidikan itu harus bikin sendiri dari awal. Jadi tidak boleh open source. Untuk masalah softwarenya. Soalnya ini bukan urusan di dunia kerja ya. Tapi urusannya itu kan sampean belajar, gitu loh. Konteksnya di situ. Ya Pak, siap. Aku koyo zoomku iki, iku apa jenenge? Masa aktif wis entek. Kok wis apa jenenge? Mek 40 menit. Ada peringatan nih. Iya. Enggak, soalnya biasanya kan tak langgakno iki, langganan tiap bulan kan. Cuman aku lali gurung tak perpanjang. Kok ono pemberitahuan nih, berarti kan Nggih Pak, siap Pak. engko lek mati Terima yo. kasih, nggih. Gawe rumane. Sing liyane takon ben gak bingung. Wingi akeh sing sambat jarene bingung. Pak iki opo dikon golek dhewe? Pak iki opo? Jadi kan ada beberapa alternatif, makanya tak buatkan apa ya skema sing model kayak ngene itu biar sampai nanti ndak bingung. Terus nanti file CD-nya itu kan berisi lah ini sama installer sama aplikasinya, script, filenya sama laporannya. Terus untuk hard copy-nya, print-printannya. Mungkin seperti itu. Lega ono di sing ditakokno saya cukupkan. Lek se ono bila perlu nanti kita buat terus lagi karena koyo kurang pirang menit wis mati. Jadi sampean nggak usah bingung, sampean lek butuh opo-opo, butuh konsultasi, pengen takon. Semisal sampean pengen ngakses ke perusahaan mana yang nggak iso ngono, bila perlu butuh saya untuk dampingi sampean, monggo. Gitu loh. Jadi lek sampean butuh dampingan untuk Pak aku pengen magang kono Pak tapi gak wani. Sampean rewangi, gak masalah nanti saya bantu. Mungkin seperti itu liyane. Itu kelompokan atau individu? Untuk masalah pelaporannya individu. Tapi kalau sampai yang itu kan boleh satu tempat digunakan 2 orang kan. Sallallahu ala Muhammad. Bocor, Win.
Jadi kan sampean iso satu tempat digunakan untuk 2 orang kan tidak masalah. Tapi untuk pelaporannya kan sendiri-sendiri. Iya Pak. Sampean nggak usah bingung-bingung ketika sampean ingin cari pengalaman baru juga karena cari tempat yang baru. Tapi kalau sampean bawa besar nih Ya juran sampean kan iso PKL untuk tempat kerja nih sampean. Misal apa kerja nanggone abarane iki perusahaan air mineral sama es itu kan bisa opo itu diinovasikan yang sistem pengelolaan penggajian ono kan bisa dibuatkan untuk sekolahan, untuk absensinya burung ono itu kan bisa dibuatkan. Nah makanya nggak usah dibikin pusing ngono loh. Tapi yang jelas tempatnya itu fleksibel. Yang penting ada memenuhi beberapa aspek tadi terkait operasi tempatnya. Salah satunya hardware, database administrasi, network administrasi, pemrograman, security system dan lain sebagainya. Pokoknya sing ono berbau-bau dengan informatika. Lah kalau nanti kebingungan ono sing gak kerja, ono sing bingung Pak aku iki ndi. Nanti konsultasi dengan saya monggo. Ketemu langsung monggo ataupun via pun juga monggo. Mungkin itu ono mana ndak? Yang perlu ditakokno. Jadi sudah punya bayangan semuanya? Ampun. Sudah punya bayangan aku menenok ndi. Belum Pak, belum sama sekali belum ada bayangan. Nah, dijelasno kok yang ngono kok masuk bayangan. Sing tak jelas mau berarti sing tak jelas mau berarti enggak iki, enggak mlebu blas. Paham Pak, maksudnya tempatnya belum punya bayangan di mana tempatnya. Oh gitu ya. Pramuka lu ndak. Ya coba digali nanti nek wis saya Pak mulai kira di kalau nanti tak gelen nangone kominfo juga kan iso. Gelen nangone dinas opo kan iso. Itu menurut suara. Soalnya sedih Pak, belum ada belum ada kemampuan sama sekali. Masalahnya sampean gak gelem-gele. Kemampuan itu diasah. Aku kan berulang kali ngelingno sampean. Ojo terpaut dengan kuliah. Kuliah itu hanya berapa persen? 10 sampai 20%. Ini umur sekolahan. Didapat. Tapi kan ilmu skill pemrograman itu kan dioleh teko sampean, kreativitas sampean gitu loh. Makanya kemarin kan tak tawari, ayo ngabuburit bareng. Pendalaman ngono dari alasan aku ngaji Pak, aku operane ngene dan ngono, akhirnya ya apa nggak bisa dilaksanakan. Maksudku kan menyongsong itu kita persiapan ke sana. Nah, terus nanti mungkin kita besok atau hari Senin kita ngomong masalah sertifikasi profesinya, karena ono pelatihannya nanti saya yang isi. Untuk pelatihan insya Allah 1 minggu setiap jenis sesi itu 1 minggu untuk kita pelatihan mempersiapkan ini ujian sertifikasi profesinya. Indah Mekendah. Oh iya lali. Jadi ya wis mungkin ngono ae. Sepurane sing akeh ganggu waktune Pak tanya Pak. Apa? Monggo. Tanya. Yang katanya habis hari raya itu yang sertifikasi itu pelatihannya atau ujiannya Pak? Ujiannya 2 minggu setelah hari raya ujiannya sekitar tanggal 29 Mei. Lah ini kan rencana habis hari raya.
Eh, mau PKL. Itu Iya. gimana nanti Pak? nah, Kalau tabrakan. ya kan nggak masalah kan ujiannya kan cuma sehari. Gitu Kan Pak. izin kan iso kan cuma sehari. Pulang tapi ya Pak ya. Iya, Eh. uji. Kan di Pucuk ujiannya, jadi kan cuma sehari. Kan nggak masalah. Geng. Dan izin di perusahaannya sehari untuk sertifikasi profesi kan nggak masalah. Makanya kan dalam bulan puasa ini nanti kita optimalkan untuk pelatihan. Jadi kita mendalami kisi-kisi nanti apa yang diisikan oleh asesor. Makanya kan waktunya mepet, sampean kan ono PKL, asesmen lapangan, mana loh, sampean maraton semester 6 itu maraton terus, makanya harus sering-sering update informasi. Kalau nggak ngono kok ketinggalan. Kali mari PKL, KKN, mari KKN, terus proposal skripsi, mari proposal skripsi, yudisium, terus wisuda. Jadi kan waktunya iki maraton terus. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau masih kurang puas, dipuaskan bertanya lewat telepon atau ketemu saya langsung. Saya mohon maaf karena ganggu sampean tibaan, sampean lagi darusan, sampean lagi ngopi, waktu ini tak sita, ganggu ya wis minimal memahami terkait PKL itu ben sampean gak bingung.